Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita membahas tentang adaptasi tumbuhan. Apa sih artinya adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri, melindungi diri, dan untuk memperoleh makanannya. Apa saja jenis adaptasi? Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya ada 5. 1. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau berair. Cirinya terapung di atas air, memiliki daun yang lebar untuk mengurangi penguapan, mempunyai tangkai yang menggembung berisi udara sehingga mengapung. Contohnya enceng gondok. Enceng gondok ini memiliki akar serabut, fungsinya untuk membantu tumbuhan ini mengapung di atas air. Kemudian ada teratai. Teratai memiliki akar yang panjang yang menancap di dasar kolam. Fungsinya untuk menahan agar tumbuhan teratai ini tetap berada di posisinya ketika ada arus air yang deras. Kiambang dan kangkung. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Cirinya, daunnya tipis dan lebar. Pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata, sehingga proses penguapan airnya berlangsung cepat. Contohnya, tumbuhan paku dan lumut. Xerophyte. Xerophyte adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering dan panas. Cirinya, lapisan permukaan tubuh dilapisi oleh lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Daunnya kecil, bahkan berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Akarnya sangat panjang yang berfungsi untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh. Batangnya tebal, berfungsi untuk menyimpan cadangan air yang banyak. Contohnya, di sini ada pohon kaktus. Pohon kaktus ini batangnya yang berwarna hijau, ini mempunyai lapisan klorofil yang berfungsi untuk berfotosintesis, proses memasak makanannya pada tumbuhan, ya. Ada pohon kurma. Dan ada lidah buaya. Halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Cirinya, pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Contohnya pada pohon bakau. Pohon bakau ini juga mempunyai akar nafas. Mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang tidak terlalu kering namun juga tidak terlalu basah. Merupakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Contohnya pohon mangga dan pohon pisang. Banyak contoh tumbuhan dikotil dan monokotil, ya. Masih ingat ya tumbuhan dikotil dan monokotil? Kalau mangga ini biasanya kalau musim kemarau dia akan meranggas. Kemudian kalau
pohon pisang, daunnya akan merobek-robekkan daunnya. Pohon pisang akan merobekkan daunnya untuk mengurangi penguapan dan untuk menahan terpaan angin agar dia tetap kokoh. Pohon cemara cirinya pohon tumbuh tinggi dan berbentuk kerucut. Daun berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Warna daun pohon cemara umumnya hijau gelap, namun ada beberapa spesies yang berwarna hijau terang. Dapat tumbuh di berbagai cuaca. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh suatu makhluk hidup terhadap keadaan lingkungannya supaya dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup. Bunga bangkai menjulang tinggi, memiliki bau khas seperti bangkai untuk menarik serangga yang membantu penyerbukannya. Splesia merupakan tumbuhan parasit yang memiliki bagian tubuh yang dapat memantulkan cahaya, memiliki bau khas untuk menarik lalat. Serangga membantu penyerbukannya. Serangga yang masuk ke dalam bunga akan menjadi makanannya. Ada kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivora, yaitu pemakan serangga. Memiliki daun yang termodifikasi berbentuk kantung, memiliki warna yang cerah dan mencolok. Kantung semar mengeluarkan nektar atau cairan manis bahan pembuat madu untuk memikat serangga. Serangga yang terjatuh ke dalam kantung akan dicerna dan diserap nitrogennya. Karena kantung semar dan Venus itu tumbuh di daerah rawa yang kekurangan nitrogen. Ciri Venus itu mempunyai daun yang berbulu dan berengsel, sehingga bisa membuka dan menutup untuk menangkap serangga. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Contohnya di sini ada pohon bambu. Pohon bambu itu tunas bambunya melindungi diri dengan rambut halus atau gelugut yang menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Ada tumbuhan yang meranggas ketika musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Biasanya contoh tumbuhannya itu tumbuhan-tumbuhan yang tinggi, pohon-pohon yang tinggi. Contohnya pohon jati, kapuk randu, mahoni, kedondong, dan flamboyan. Ada yang menggulung daunnya. Ketika musim kemarau, tumbuhan ini akan menggulung daunnya untuk mengurangi penguapan. Contohnya tanaman padi, tebu, dan jagung. Ada putri malu. Putri malu akan menguncupkan daunnya jika terkena rangsangan atau disentuh. Bunga matahari selalu menghadap ke arah cahaya matahari. Tumbuhan bunga atau tanaman bunga akan berbunga atau mekar pada pukul 8 pagi karena adanya rangsangan cahaya matahari. Untuk mempertahankan diri, ada tumbuhan yang mempunyai duri. Contohnya nih kaktus, mawar, salak, jeruk nipis, durian. Yang pasti kalau kita kena durinya akan terasa sakit. Melindungi diri dengan bulu atau rambut, ya. Kita akan merasakan gatal-gatal. Kemudian ada tumbuhan yang mengeluarkan racun untuk bertahan hidup. Ini yang berbahaya karena akan mengakibatkan, yang paling fatal akan mengakibatkan kematian jika kita tidak dapat mengolahnya dengan baik.
Kemudian ada yang mengeluarkan getah. Getahnya ini akan membuat kita gatal jika kita menyentuhnya. Kemudian ada yang menggunakan cangkang yang keras. Contohnya kelapa sawit, kelapa, dan biji mahoni. Kemudian ada yang menguncupkan daunnya. Ada yang menyerupakan diri dengan lingkungannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kerjakan tugasnya dengan baik dan kirim lewat Japri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.